Sedayu Lawas merupakan desa yang peradabannya cukup tinggi. Bahkan bukti sejarah mencatat bahwasanya Sedayu Lawas merupakan salah satu kadipaten yang memiliki wilayah sangat luas sekali, di mana mulai dari Logung sampai ke timur nanti ketemu pada daerah Gresik, dan merupakan wilayah maritim yang sangat disegani oleh banyak pelaut zaman dahulu. Tompires mencatat bahwasanya Sedayu Lawas dipimpin oleh seorang adipati. Oke, masih di Sedayu Lawas, Indonesia Raya. Yuk kita simak bukti sejarah yang ada. Kita berada di makam Sentono Sedayu. Masih Pak ini Pak. Di sini kita banyak menemukan makam-makam sepuh teman-teman. Mas Rafa. Ini kalau dari bentuknya, ini era-era Demak. Dari bentuknya kita lihat ini era Demak. Dan yang lain juga yang Demak. Kemudian kalau kita kesini lagi kita bisa melihat. Tapi untuk toko utamanya ada di sana teman-teman. Toko utamanya. Ini untuk perairan Demak. Dan kalau yang di sini yang menjadi sebuah ini teman-teman. Ini sudah enggak teraus. Ini tulisannya sudah mulai aus teman-teman ya. Ini bukan ayat Quran, sebenarnya ini adalah sebuah doa. Di dalam postingan saya katakan postingan atau dari unggahan Bapak Fathur Rahman, teman saya juga, bahwasanya tulisan ini itu memiliki arti jadikanlah penerang, penyejuk hati, kubur kami, kayak gitu. Jadi ini sebuah doa. Ini sebuah doa teman-teman. Dari bentuknya seperti ini, dengan tinggi segini, ada mustokonya, dan ini adalah sebuah tanda, ini purnama sidi. Ini tanda purnama, lingkaran ini tanda purnama. Ini melambangkan sebuah keulamaan. Jadi sisi keulamaan teman-teman ya. Jadi kalau seperti ini itu dia statusnya seorang alim ulama. Dan ini terlepas seperti ini, enggak mancung ini. Kalau mancung gini dan rada kecil itu sudah era-era Mangkurat. Kalau seperti ini maksudnya Demak teman-teman, besarnya seperti ini. Hal ini diperkuat dengan apa? Bahwasanya dahulu ini pesisir sini adalah sebuah kadipaten teman-teman. Adipati ini era segitu adalah era-era Sedayu. Di Kadipaten Sedayu pertama kali kan di sini teman-teman. Kemudian ada makam-makam sepuh di sini. Kalau kemarin saya menemukan pertemuan masih ada enggak tahu ya. Ada bentuk lambang purnama sidi yang lingkaran. Tapi di mana ya saya lupa. Ini teman-teman, ini adalah patok-patok makam yang diambil, yang dicabut. Dan ini, nah ini teman-teman, sini teman-teman. Ini adalah langgam Sedayu, ya. Sini Mas Rafa. Ini Mas Rafa ya. Ini langgam Sedayu Mas ya. Ini langgam Sedayu. Ada mustokonya seperti ini, ada sulur-sulur seperti ini, dan kayak ada huruf S seperti ini. Ini langgam Sedayu Mas. Langgam Sedayu, langgam Giri, maaf. Ini langgam Giri. Ya, kalau ini langgam Giri teman-teman ya. Jadi makam itu berbeda, kepemimpinan berbeda juga bentuknya. Ini patah teman-teman ya, sudah patah. Kita lagi ke sini. Ini saya cari lagi. Nah ini
Ini agak melanggar. Ini tapi ini kayaknya mesinnya masih baru. Kita masuk. Ini juga makam ini juga makam itu. Ini utuh batu satu batu ini. Utuh. Bukan tumpangan-tumpangan kan kayak di makam yang sering saya tata, bukan ini batu utuh. Kalau nggak salah makam ini dulu bersama, tapi nggak tahu ya, saya lupa. Ini teman-teman, ini ada Purnama Sidi ya. Nah ini status keulamaan. Ini era Demak ya, dengan bentuknya lingkaran seperti ini. Ini adalah Purnama Sidi. Ini maksudnya adalah dia seorang alim ulama. Kalau orang dulu itu kiai. Dia memiliki kedudukan kiai. Kenapa kok banyak ulama di sekitaran penguasa? Memang zaman dulu itu penguasa di sampingnya ada ulama yang menjadikan penguasa tadi menjadi gurunya. Jadi guru penguasa tadi adalah seorang alim ulama, memang disampingi alim ulama karena memang itu adalah sebuah metode dakwah teman-teman ya. Nah kalau makam dahulu itu nggak ada namanya teman-teman ya. Kita masuk ke sini. Nah ini nisan-nisan diri teman-teman ya. Assalamualaikum. Rahayu. Nah ini Demak, ada satu Demak di sini. Ini langgengnya seperti ini, tinggi besar. Nah, kurang lebih sekitar 50-60 cm dan ini besar. Ini Demak. Masuk ke Demak bisa lebih tua. Karena Demak ini putus ininya, tapi ini enggak, ini lebih tua. Ya, lebih tua. Dan ini, nah ini ada sulur-sulur ada makam. Ini jenis-jenis giri. Kalau teman-teman ke makamnya giri, ini bentuknya kayak gini teman-teman ya. Ada tumpalnya tengah, ada ukir-ukiran seperti ini, ada ulingannya terus seperti ini. Ini saya belum terlalu memahami ya teman-teman ya. Ini ada patahan ya teman-teman. Ini patahan, ini marmer. Ini patahan tengah makam. Ini ada tengah makam. Ini tengah makam, biasanya taruh di tengah makam gini biasanya. Nah, dan biasanya kalau ada seperti ini melambangkan status sosial teman-teman ya. Ini apa? Ya. Nah, mungkin ada yang mengatakan ini adalah makam Adipati Sedayu, tapi dari Giri. Kenapa kalau dari Giri? Memang ini bentuknya seperti ini adalah terah Giri. Jadi siapapun yang terah Giri itu mendapatkan bentuk seperti ini. Ini akulturasi sebenarnya, akulturasi budaya dari Buddha atau Hindu yang dimasukkan ke sini, bentuk-bentuknya seperti itu. Di ciri utama adanya tumpal ini dan bentuknya seperti ini. Itu sudah masuk ke Giri, ada mustokonya. Ada kaki, ada kupingannya. Ini kupingan. Seperti teman-teman ya. Semoga yang ada di sini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya. Ini lebih tua dari Demak, lebih tua dari Demak. Mas Rafa sini Mas Rafa bisa di shot ya. Bisa di shot. Nah, bisa di shot ya. Dipaskan ya. Ya seperti itu ya Mas Rafa ya. Oke lanjut Mas Rafa ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Dan makna seperti itu, makna makam itu mengandung banyak nilai teman-teman. Kalau orang dahulu memberikan makam itu, membuat makam itu enggak sembarangan. Ada makna-makna tertulis, tersirat dan tersurat. Loh, kalau orang dulu lihat teman-teman, betapa detailnya ukiran orang dahulu. Ini lihat, ini dalamnya ini bolong teman-teman. Kerawangan loh, ini ngerawang semua sampai sana. Ini bukan batu saren teman-teman ya. Ini batunya jenis-jenis batu andesit, bukan batu saren, bukan batu buat bangunan rumah enggak. Ini lebih kepada batu hitam ya, batu hitam, batu andesit, batu candi. Kalau saya mengatakan ini batu candi.
dengan ukiran yang sangat detail seperti ini Mas ya. Loh ini ada yang biasanya taruh di atas kuping itu, ya toh, di atas kuping. Nah ini di atas kuping, kayak kalau lihat Garut kaca ya, ada kupingannya seperti itu, ya toh. Ini juga sama kayak gitu. Ada kupingannya, ada ukir-ukiran seperti ini. Dan biasanya nisan itu terbentuk dari siapa rajanya, kemudian itu nanti yang ada di kepala, simbolisasi kepalanya tadi ditempelkan di sini teman-teman ya. Jadi di simbol raja itu berarti menggunakan mahkotanya seperti apa, itu bisa dikatakan seperti itu zaman dulu. Jadi mahkotanya bentuk gini, biasanya nisannya juga sama. Dan Giri ini memiliki nisan yang istimewa dengan bentuk-bentuk yang kalau saya mengatakan wow sekali, karena ukir-ukirannya, sulur-sulurannya, ini kan sulur-sulur semua teman-teman ya. Ada suluran kembang, ini suluran kembang apa kan ada maksudnya. Kalau dulu di sini diganti makoro teman-teman, makoro, tapi kalau dulu karena sudah masuk Islam, makoronya dirubah menjadi yang namanya sulur-suluran seperti ini. Ada yang berpendapat kayak gitu karena makara adalah sebuah perlambangan menghilangkan energi negatif baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Ini sama. Karena memang zaman dahulu itu makam itu dicandikan teman-teman. Dan termasuk ini dulu ini dicandikan dengan apa? Di utaranya sana tadi ada bentuk batu yang merupakan batu pencandian atau batu nedran, yang dimana ditempatkan pada batu tadi itu ditempatkan setelah 1000 harinya. Jadi setelah 1000 hari baru kita tempatkan di sini, bukan meninggal langsung dikasih, enggak, tapi setelah 1000 hari, setelah didoai batu tadi, kemudian baru ditaruh, ditata menjadi, kalau orang sekarang namanya pidak kubro. Nah, sama sekarang ini juga sama kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini mungkin juga tata ya. Ini bagian terakhir, bagian ya. Ini kalau sini ini bagian biasanya bagian pangkal. Ini bagian tengah, di sini lagi ada simetrisasi. Bagian sini ada simetrisasinya ya. Nah, oke teman-teman, lanjut kita keluar. Nah ini berbeda ya, nggak keruingan kayak tadi, nggak ada keruingan kayak ini kan tembus, ini tembus, ini tembus, ini kan tembus, ini juga tembus. Kalau ini enggak, ada perbedaan yang mendasar. Mustokonya ada yang mendasar. Nah, ini apa lambang apa? Saya kurang paham karena emang ukir-ukir ini mengandung banyak makna. Saya belum terlalu memahami untuk hal itu ya teman-teman ya. Ayo kita lanjut keluar. Ini dulu pintunya sini, kayaknya ini karena perubahan ini jadi berubah. Ini biasanya saya mengatakan ini makam ini adalah makam keluarga teman-teman. Dan dari bentuknya itu adalah menandakan status sosialnya. Dan kalau saya mengatakan adanya batu tadi yang ada di utaranya makam tadi, itu menandakan dia memiliki status sosial yang tinggi. Dimana di sekitarnya ada beberapa ulama-ulama, itu menandakan dia adalah seorang penguasa. Seperti itu. Karena ada beberapa ulama. Nah, termasuk ini kan ulama teman-teman ya. Biasanya ulama ini diutus dari sebuah raja. Biasanya zaman dulu adalah pajak santri, di mana ada wilayah, ya ada kewilayahan, wilayah tertentu yang membutuhkan syiar Islam. Biasanya wilayah tertentu yang ada di bawah kekuasaan suatu kerajaan, nanti pondok-pondoknya nanti diminta santrinya untuk disebar, dan salah satunya di sini. Ini adalah penyebaran santri zaman dahulu, yang istilahnya adalah kalau di keraton adalah pajak santri. Ini ada pajak santri, dan di sana juga ada juga di kuburihin kalau nggak salah. Jadikanlah indah cahaya kuburan kami seperti kuburan mereka. Kalau nggak salah itu postingan Pak Fatur Rahman kemarin yang baca. Dan ini nisan era 1500-an. Nah, nisan 1500-an itu lebih tua lagi karena lebih besar, ya. Nisan era 1000 mungkin 1400 akhir. Taman asli ini Mas. Bal-balan Mas.
Gak urgin makam. Jainan lo, cak ini kadang nemu akeh kadang nemu patung. Nemu akeh nemu atu. Patung, Patung apa, Cak? sing wong ngaji. Patung mau ngaji. Satria bersarung. Lagi teman-teman, dari segi bentuk kayak gini ini kan tadinya bentukan ini adalah giri ya teman-teman, ini juga giri. Dan mungkin ini ada di sana. Nah, saya kurang tahu juga karena memang ini sudah patah dan dicabut. Sebenarnya kalau ini saya disayangkan karena ini adalah sebuah bukti bahwasanya di sini pernah ada syiar penyebaran Islam zaman dahulu. Era kerajaan Demak berarti kalau era kerajaan Demak berarti antara 1400 terakhir sampai 1500 awal. Nah, Pajang juga masih sama kayak gini juga. Tapi kalau yang seperti ini lebih ke, kalau saya mengatakan lebih ke Mojopahit akhir. Karena atau Demak awal. Karena lebih besar dan enggak patah kayak gini. Kalau di gini ini sudah maksudnya era-era Demak. Kalau seperti ini bisa saya katakan secara referensi yang saya dapat ini lebih tua lagi daripada Demak ya. Kayak di makam Troloyo juga, makam sepuh ininya kayak gini kalau kita mengkaji ke makam-makam yang lain. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.